Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sosok budak Angon. Ada pertanyaan, siapa budak Angon? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya ingin bercerita. Dulu, saya pun seperti kawan yang bertanya itu. Tidak mengerti dan tidak tahu siapa budak Angon itu. Saya hanya mendengar cerita dari orang tua, kakek, ataupun mereka-mereka dari kesepuhan. Sama sekali tidak mengerti apa yang mereka ceritakan. Dan kenapa mereka bercerita seperti itu? Mereka selalu bilang, itu harapan kita. Itulah yang akan membawa perubahan untuk kita. Itulah yang membuat kita nanti senang. Itulah yang membuat kita nanti sejahtera. Lalu saya berpikir, siapa budak Angon ini? Karena sering mendengar perkataan, kita bakal senang, kita akan sejahtera, kita akan tenang. Sering mendengar bahwa nanti akan menjadi damai, hidup sejahtera. Suatu saat nanti kita semua akan sejahtera. Dari situ saya mulai mencari, mulai berpikir, siapa budak Angon ini? Cuma sayang, waktu itu saya seperti yang lainnya berasumsi sama cara pandangnya, bahwa mempelajari budak Angon sudut pandangnya sama dengan mempelajari Satrio Piningit, sama seperti yang lainnya. Akhirnya bercampur pemikiran karena tidak berpatok pada satu sudut pandang. Jadi semua literatur disatukan, dicampurkan, tidak berpatok pada satu pemikiran. Hasilnya, saya waktu itu bingung sendiri. Karena beberapa buku jelas tidak saling berkaitan. Kalau kita
berpandu kepada beberapa buku yang literaturnya berbeda dengan sistem pemahaman yang berbeda, itu akan membingungkan, tidak mengarah kepada satu pemikiran, tidak mengarah kepada sudut pandang yang pada satu sisi. Jadi buku A mengatakan harus A, buku B mengatakan harus B, buku C mengatakan harus C. Pada saat ketemu dengan literatur seperti itu, sulit untuk menyatukan satu sudut pandang. Dari pengalaman itulah akhirnya saya mengambil satu sisi pemahaman, satu sisi pandangan. Saya berpatok kepada pandangan buku Prabu Siliwangi yang melahirkan kata-kata Budak Angon. Lalu sudut pandang manapun, sebuah perjalanan apapun, saya selalu berpatok kepada posisi bukunya Prabu Siliwangi yang disebut dengan Budak Angon. Akhirnya ketemu satu pandangan, satu prinsip pemikiran yang jelas literaturnya. Walaupun saya pernah ke Jawa Tengah, walaupun saya pernah ke Jawa Timur, karena sudut pandang saya satu buku, maka tetap saya bertahan pada saat saya memandang bahwa yang saya pandang adalah Budak Angon. Pada saat saya mempelajari, yang saya pelajari adalah Budak Angon. Sehingga ketemulah literaturnya, ketemulah susunannya. Sebab kalau tidak satu sudut pandang, nanti akan ketemu pemahaman-pemahaman yang sedikitnya berbeda. Lihat dari sejarah, lihat dari cerita. Kalau Budak Angon itu jelas, menurut pemikiran saya, banyak literatur-literatur yang sangat berhubungan. Mempelajari Budak Angon versi Prabu Siliwangi, hanya satu buku panduannya, Prabu Siliwangi, maka akan ketemu susunan literaturnya, maka akan ketemu tahapan-tahapannya. Tapi kalau mempelajari Budak Angon dengan berbagai sisi buku, maka tidak akan ketemu patokan-patokannya. Itulah yang saya lakukan. Kalau timbul suatu pertanyaan, sebenarnya siapa Budak Angon itu? Kalau menurut cerita dari buku, adalah sosok harapan atau sebuah impian
dari para kakek nenek moyang kita yang dulu, yang mengerti tentang mereka, yang benar-benar menurut mereka dekat dengan mereka. Itulah kenapa para kakek nenek moyang kita turun-temurun bercerita, nanti kalau ada budak Angon begini, begitu, begini. Nanti kalau ada muncul budak Angon, kita begini, kita begitu, kita begini. Jadi pada saat mereka dalam keadaan kesulitan, yang mereka rindukan, yang mereka inginkan, sosok budak Angon. Karena menurut cerita dari kakek mereka juga seperti itu. Bisa diambil kesimpulan, budak Angonlah sosok yang dinanti, sosok yang diharapkan. Dan itu terus berlangsung tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dan terus digaungkan bakal adanya budak Angon. Dan saya pun menggaungkannya, bakal ada budak Angon. Karena kalau lihat dari sejarahnya, budak Angon adalah harapan. Seseorang yang bisa menjadi panutan. Seseorang yang bisa diharapkan. Saya pernah membicarakannya dengan para sepuh, para orang tua. Saya pernah bilang ke mereka, keadilan, kalaupun ada sosok budak Angon, tidak mungkin bisa seadil yang mereka harapkan. Saya bilang begitu kepada mereka. Kita berharap boleh munculnya budak Angon, sebuah harapan, sebuah perubahan. Tapi budak Angon pun tidak bisa menjaga keadilan seperti apa kata mereka. Dan biasanya kalau saya sudah bicara seperti itu, para sepuh itu bertanya balik ke saya, kenapa budak Angon tidak bisa memenuhi keadilan seperti apa yang mereka mau? Saya bilang begini kepada mereka, budak Angon juga sosok manusia, seperti dalam cerita. Dan dia tidak akan bisa adil pada semua sisi. Ada beberapa batasan manusia, seperti adanya pagi, adanya siang, adanya sore, adanya malam. Itu kan patokan-patokan batasan yang tidak bisa diganti. Disamakan pagi dengan siang,
atau disamakan pagi dengan sore, atau disamakan pagi dengan malam. Tidak akan bisa sama. Pagi ketemu paginya, siang ketemu siangnya, sore ketemu sorenya, malam ketemu malamnya. Jadi, keadilan menurut mereka itu belum tentu adil menurut orang lain. Jadi keadilan itu tergantung sudut pandang. Saya contohkan seperti ini. Kalau misalnya si A butuh makan hari ini, si B dia tidak butuh makan hari ini, lalu budak Angon hanya memberi makan kepada si A aja. Pandangan si A itu adil, pandangan si B mungkin menerima itu adil, tapi pandangan si C, dia melihat di luar, budak Angon tidak adil karena hanya si A yang diberi, si B tidak. Di situ kan terlihat. Jadi keadilan pun tetap pada sudut pandang. Jadi saya bilang ke orang tua itu, ke para orang tua pada saat itu, tetap pada dasarnya yang disebut dengan adil tergantung sudut pandangnya. Mungkin budak Angon sedikit berbeda dalam bicara tentang keadilan, karena dasar-dasar pengetahuan yang dimilikinya. Selebihnya saya kurang paham. Lalu kalau kita pikirkan lagi secara jauh, sama aja berarti antara budak Angon ataupun yang bukan budak Angon. Saya mengatakan iya, jelas sama aja. Tergantung sudut pandang kita, tergantung pemikiran kita dalam menilainya. Yang membedakannya antara budak Angon dengan yang lain adalah ilmu pengetahuannya, kemampuannya. Itulah yang mungkin yang membedakannya, sehingga dia tidak sembarangan dalam bertindak, tidak sembarangan dalam berbuat, tidak sembarangan dalam memutuskan. Dan mungkin akan berbeda dengan orang-orang biasa kalau memimpin, karena kemampuan dirinya yang berbeda dengan orang banyak. Jelasnya, mereka menanti seseorang yang bisa mewakili mereka, ataupun seseorang yang bisa mengerti tentang mereka. Saya rasa cukup ceritanya. Akhir kata, apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.